lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku bakal coba ngebahas tentang UTBK dan SBMPTN. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu apa sih UTBK itu? Jadi UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer, teman-teman. UTBK itu dilaksanakan untuk memfasilitasi siswa-siswa atau alumni yang masih memiliki kesempatan untuk bisa mendaftarkan diri mereka ke universitas yang mereka inginkan. Jadi UTBK itu biasanya dia diadakan setelah adanya SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, teman-teman. Jadi setelah ada SNMPTN baru tuh muncul UTBK dan SBMPTN. Nah, siapa aja sih yang boleh ikutan UTBK? Oke, jadi UTBK atau ujian tulis berbasis komputer ini boleh diikuti oleh siswa-siswi SMA atau SMK yang lulus di tahun sekarang dan 2 tahun sebelumnya. Jadi gini teman-teman, misalnya teman-teman semua adalah alumni atau akan lulus di tahun 2020 ini, otomatis teman-teman memiliki kesempatan untuk bisa ikut dalam UTBK tahun ini. Dan jangan lupa, teman-teman atau alumni dari angkatan 2019 dan 2018 itu juga masih punya kesempatan untuk bisa ikut dalam UTBK tahun ini dan mendaftarkan dirinya dalam SBMPTN. Gitu teman-teman. Jadi apa sih materinya dalam UTBK ini? Mungkin teman-teman semua ada yang belum tahu ya. Jadi kalau materi dalam UTBK itu dari yang tahun kemarin dan yang tahun ini memiliki perbedaan, teman-teman. Jadi kalau di tahun kemarin itu ada 2 jenis tes, yaitu TPS dan TKA. Nah, kalau yang di tahun ini yang diujikan itu hanya tentang TPS. Nah, TPS itu adalah tes potensi skolastik. Kemudian dalam TPS itu ada 4 subtes, teman-teman. Yang pertama ada penalaran umum. Dalam subtes penalaran umum itu kita akan diuji tentang penalaran bacaan dan penalaran kuantitatif, teman-teman. Jadi kalau penalaran bacaan itu materi-materinya itu seperti kita kayak gimana sih kita membaca suatu tabel atau grafik dari sebuah teks gitu. Antara lain seperti itu ya. Kalau yang penalaran kuantitatif itu sedikit berhubungan dengan dunia matematika, teman-teman. Jadi kalau di penalaran kuantitatif itu dia materi-materinya kebanyakan tentang pola bilangan, pecahan, bilangan bulat, dan yang seperti itulah, yang sejenis dengan itu. Nah, kemudian ada subtes yang kedua. Jadi, untuk di subtes yang kedua itu menguji tentang pemahaman bacaan dan menulis, teman-teman. Jadi, contohnya seperti kita harus bisa memahami apa inti dari sebuah paragraf yang disajikan dalam soal. Nah, selain itu kita juga harus paham nih tentang penggunaan ejaan yang disempurnakan secara tepat. Gimana sih ejaan yang tepat itu seperti apa? Gitu teman-teman. Dan di subtes yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi untuk subtes yang ketiga ini kebanyakan soal itu adalah soal-soal mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bisa secara mix gitu teman-teman. Perpaduan soalnya, misalnya soal ada 20 ya, berarti kemungkinan besar 10 soal pertama itu tentang bahasa Indonesia dan yang 10 soal terakhir itu adalah tentang bahasa Inggris, teman-teman. Nah, subtes yang keempat atau yang terakhir itu tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini kita bakal diuji lagi nih pengetahuan tentang dunia matematika kita. Nah, dalam pengetahuan kuantitatif ini, soal-soal yang disajikan itu bisa dalam bentuk aljabar,
kemudian aritmatika, geometri, dan seperti itu ya teman-teman. Pokoknya yang sangat-sangat berhubungan dengan dunia matematika gitu teman-teman. Nah, untuk timeline-nya sendiri UTBK dan SBMPTN tahun ini itu dilaksanakan secara bersama teman-teman. Jadi misalkan nih UTBK kita sudah mendaftar lalu tes. Nah, di saat tanggal-tanggal tersebut juga itu sudah dibuka pendaftaran SBMPTN. Jadi seperti berjalan bersama gitu teman-teman. Nah, untuk timeline yang lebih lengkapnya teman-teman bisa cek sendiri di timeline yang diumumkan oleh pihak LTMPT sebagai lembaga resmi dalam hal memberikan informasi terkait UTBK. Kemudian untuk teman-teman yang di tahun ini akan mengikuti UTBK, itu perlu banget tuh teman-teman bisa follow akun-akun Instagram atau akun-akun sosial media lainnya yang berhubungan dengan penerimaan calon mahasiswa di universitas melalui UTBK dan SBMPTN. Nah, teman-teman semua harus banyak-banyak tuh mulai sekarang mencari informasi sebanyak-banyaknya, mencari gimana sih UTBK itu tahun ini seperti apa gitu, karena setiap harinya itu pasti ada saja perubahan-perubahan. Jadi teman-teman harus selalu update tentang UTBK tahun ini supaya teman-teman tidak ketinggalan info, dan semoga teman-teman juga memiliki persiapan yang matang terkait UTBK tahun ini. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga ini sedikit bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman merasa ini bagus untuk di-share, tolong di-share. Terus jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe supaya aku makin rajin nih upload video-video selanjutnya. Dan kalau teman-teman ada request bisa aja langsung ke kolom komentar atau bisa juga DM lewat Instagram aku. Jadi segitu aja teman-teman. Terima kasih dan bye-bye.